nikmatihil Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Assaina wa amsalahu kulillah alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairama fi hadhihi lailati wa khairama ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Teman yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai halaman ke-83, pergaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Sebelumnya ini ada pesan di forum Mutiara Arisalah. Mohon doanya dari semua jamaah. Tolong doakan ayah anda Profesor Dr. Maman Abdurrahman yang saat ini adalah dosen di Unisba, penasehat PP Persis, Ketua MUI Pusat, Ketua Basnas Kota Bandung. Saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit di Manila, sama ini ya, yang suka dikade. Dirawat di rumah sakit di Manila setelah dia mengisi kajian di Ateneo de Manila Universitas. Jadi di Filipina juga ada Islam. Karena kelelahan beliau sakit dan sedang dirawat. Semoga saja beliau diberikan kesembuhan kembali dan kekuatan kembali agar bisa sehat kembali di tanah air. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan pergaulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tidak diwujudkan dan dirasakan oleh para istrinya saja, tapi dirasakan juga oleh para sahabat. Juga dirasakan apalagi khususnya kepada para sahabat setianya. Di antara kebaikan pergaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat bisa dilihat di bawah ini, khususnya di nomor yang pertama. Yang pertama, tidak ada seorang pun membisikkan kepada Rasulullah berita, lalu beliau mengalihkan kepalanya sampai orang itu sendiri yang mengalihkan kepalanya. Maksudnya ada yang menyampaikan, membisikkan berita kepada Rasulullah, menyampaikan suatu masalah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah itu mendengarkan, fokus kepada orangnya dan tidak mengalihkan pembicaraan. Kalau di kita mah gini, ngobrol, tapi sambil lihat sini gitu ya. Ada juga yang ngobrol sambil lihat sini handphone gitu ya. Nah itu tidak baik sebenarnya. Padahal Rasulullah itu fokus orangnya kepada tujuan ngobrolnya itu. Sampai dia itu selesai ngobrolnya, dia menyampaikan masalahnya itu selesai dan berdebat di hadapan Rasulullah, sehingga dia tentunya tenang hatinya sudah menyampaikan suatu masalah kepada Rasulullah. Jadi setelah selesai itu dia begini masalahnya, Rasulullah memberikan solusi. Nah itulah. Dan tidak ada seorang pun yang memegang tangan beliau. Jadi Rasulullah tidak pernah dipegang tangannya oleh orang yang mengajak ngobrolnya. Lalu beliau melepaskannya kecuali bila orang itu sendiri melepaskan. Jadi maksudnya Rasulullah itu sambil memegang, kalau di kita jabat tangan, kan kita suka menepuk punggung ya, punggung orang ditepuk supaya
kita memotivasi supaya orang itu semangat lagi dan seterusnya. Dan itu salah satu adab yang baik, di mana Rasulullah itu memegang tangannya dan beliau itu terus sambil dipegang tangannya dia sambil berbicara, maka Rasulullah melepasnya apabila sudah selesai. Dan apabila beliau berjumpa dengan seorang lalu berjabat tangan, beliau tidak melepaskan tangan beliau sehingga orang itu melepaskan tangannya. Nah, seperti itu. Tapi di kita juga ada yang aneh gitu ya. Kalau itu kejadian di tadi salah itu kan kadang-kadang gitu ya saya menyalami bapak-bapak gitu ya. Menyalami gitu-gitu apa. Di bangsa lama begitu. Nah, itu bedanya dengan Rasul itu ya. Di bangsa lama begini. Saya mau melepaskan juga sulit gitu. Nah, itu Rasulullah itu tidak melepaskannya sehingga beliau itu berkata, atau dia yang bercakap-cakap dengan Rasulullah, dan barulah maka beliau memalingkan wajahnya, maksudnya karena sudah selesai Rasulullah pergi setelah dia itu menyampaikan solusinya sampai orang itu pergi. Dan beliau tidak memotong percakapan seseorang. Jadi kalau dia sedang bicara begini-begini, jangan kita langsung memotong atau menambahkan kalau memang tidak ada kebaikan dari apa yang kita potong itu, kecuali apabila seorang yang menceritakan masalah itu keterlaluan, ceritakan orang lain, barulah kita sanggah atau kita mendebatnya bahwa itu tidak baik yang kamu katakan ini. Maka beliau memutuskan pembicaraan itu dengan melarangnya berbicara, atau beliau bangkit berdiri dan bisa dengan nada pelan, nada yang pelan melarang seorang itu atau dengan berdiri. Di kita juga anehnya gitu ya, misalnya ada orang yang membicarakan suatu masalah, kita berdiri, malah kita dikatakan tidak hormat malah. Padahal ini yang dilakukan Rasulullah itu dengan berdiri, tapi malah kita disangka tidak hormat, disangkanya berdiri sambil marah-marah. Nah itu ya, kita juga tidak baik kalau sambil marah-marah bukan pada tempatnya. Karena itu juga tentunya jangan senang, maka juga bisa mengajak dengan pelan sambil berdiri. Maksudnya kita mengajak sambil berdiri, dia kita ajak, yuk berdiri dulu bentar, misalnya kita tembuk punggungnya atau kita jabat tangannya. Maka itu adab yang baik. Karena Rasulullah juga bangkit berdiri, dan beliau juga mendahului memberi salam kepada orang yang menjumpainya. Jadi adabnya apabila kita bertemu dengan seseorang, kita mendahului salam itu yang lebih baik, itu yang disunahkan, dan menjawabnya menjadi suatu kewajiban. Dan apabila beliau berjumpa dengan para sahabatnya, maka beliau memulai berjabat tangan. Memang dalam beberapa hadis juga sangat utama sekali berjabat tangan. Di antaranya juga ada hadis sahih dalam Kitabul Adabul Mufrad, di mana adanya hadis tentang sepanjang orang itu berjabat tangan sampai lama itu diampuni dosa-dosanya selama jabat tangannya. Namun tentunya jabat tangan ada tempatnya. Tidak mesti semua tempat ada jabat tangan, karena kita juga mengukur
seseorang, karena ada seseorang juga kadang ingin dijabat tangan, ada juga yang tidak mau dijabat tangan. Nah itu juga kadang-kadang juga ketika misalnya tempat, kadang-kadang kita salah kaprah, itu sudah sholat wajib langsung jabat tangan, padahal itu harusnya dilakukan ketika mau pulang. Nah itu ada wajibnya, ketika mau pulang harusnya jabat tangan, bukan sesudah sholat wajib. Nah itu ada kesalahan, kekeliruan. Jadi ada tempat-tempat jabat tangan itu sendiri, karena takutnya juga mengganggu seseorang yang tengah zikir pada sholat. Nah itu yang tidak baik. Apalagi di kita juga orang-orang mau ajak tadarus terus jabat tangan dulu, terus ajak tadarus, kadang-kadang soel, padahal dia sedang zikir gitu ya, soel. Nah itu tidak baik surahnya itu. Tidak boleh mengganggu orang-orang yang zikir. Walaupun itu bercanda, bermain-main, itu tidak baik. Karena seseorang itu sedang berkomunikasi dengan Rabbnya. Apabila kita ganggu itu kan tidak baik. Coba saja misalnya kita nanyain kunci, kalau nanyain kunci bagaimana? Dengan seseorang itu ya. Dengan seseorang kita itu ngobrol misalnya terus diganggu dengan jahil, nah itu tidak baik juga. Ya kalau nanyain kunci mah ya tidak apa-apa sih kalau masih memang maslahat ditanyakan ketika itu. Tapi kalau maslahatnya ditanyakan nanti, maka lebih baik ditanyakan nanti. Yang nomor 2, apabila seseorang yang datang kepada beliau sedang sholat, maka sholatnya diringankan atau diringkas, dan beliau segera menemui tamu itu dan berkata, apakah engkau punya keluhan? Apabila orang itu selesai bahwa dari keperluannya, maka beliau kembali sholat lagi. Jadi ada 2 kondisi. Ini kondisinya sedang sholat sunat. Jadi kalau sholat wajib jangan sampai berhenti, karena kalau berhenti batal, harus diulang lagi. Nah, tapi ini kondisinya sholat sunat. Jadi ada tamu yang sedang datang, Rasulullah meringkas bacaannya, bukan percepat bacaan, tapi meringkas. Maksudnya tadinya mau surat yang agak panjang, tapi diubah jadi surat yang agak pendek. Juga misalnya doa-doa kan ada yang diantaranya panjang, ada yang pendek, seperti misalnya dalam ruku jadi subhana rabbiyal azim saja. Dengan Rasulullah juga suatu saat pakai doa yang agak panjang, Allahumma roka'tu dan seterusnya, itu panjang. Tapi karena ada tamu, Rasulullah hanya subhana rabbiyal azim dan seterusnya, juga ada di bidal hanya subhana lakal hamdu saja. Tidak apa-apa, itu untuk menghormati, memuliakan tamu. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan juga Rasulullah ketika itu juga menemui tamunya setelah selesai sholat. Maka misalnya ini kondisinya sholat sunat, karena sholat sunat bisa saja memang berhenti di tengah-tengah, tapi kalaupun mau lebih aman lagi diringkas bacaannya. Atau juga misalnya sholat sunat, misalnya sholat malam misalnya, sholat malam ada tamu, sholat malam ada tamu ya sebelum subuh lah, tapi Rasulullah belum selesai sholat malamnya, ada tamu, maka Rasulullah berhenti dulu pada rakaat yang ke-8, kemudian sebelum witir beliau baru menyambut tamunya sebentar, barulah setelah selesai beliau witir 3 rakaat. Maka itu juga sangat baik. Kemudian yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat
dengan kunyah. Kunyah itu sebutan bapak si fulan. Misalnya ayah saya misalnya disebut Ibu Abu Amir misalnya, Abu Amir. Misalnya ayah saya disebut Abu Amir, itu tidak apa-apa. Karena itu kunyah menyebut bapak si fulan. Jadi selain mengingat selain mengingat seseorang yang disebutnya, tapi mengingat anaknya, itu memang sangat dianjurkan. Di kita juga ada Abu Sabda, di Pati juga ada Abu Sabda, dan juga Abu Sahdad, gitu kan, dan seterusnya. Juga di kita ada juga bin Mahmudin, itu kan tidak ada gitu. Itu kunyah namanya. Kunyah dan tidak menunjukkan nama aslinya. Maka itu diperbolehkan, karena itu adalah penghormatan kepada mereka dan mengembirakan hati mereka. Maka beliau memanggil dengan kunyah kepada yang belum mempunyai kunyah. Beliau memberikan kunyah atau julukan nama panggilan itu kepada Abdullah bin Mas'ud dengan kunyahnya Abu Abdurrahman. Padahal Ibnu Mas'ud itu, Abdullah bin Mas'ud itu tidak punya anak, tapi Rasulullah memanggilnya Abu Abdurrahman, ayah yang merupakan hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Padahal tidak punya anak, tapi inilah beliau yang memanggil dengan cara yang baik. Surat itu juga, surat Al-Hujurat, silahkan buka. Al-Hujurat, silahkan ayat 8 ya, surat ke-49. Nah, ini ayat ke-11. Ayat ke-11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisalismul busuku ba'dal iman. Bacanya bisalismul. Ada yang mengatakan ini nakal, pindahan hamzah, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah karena kalau si hamzah itu di tengah tidak boleh dibaca seperti baca aslinya, sehingga dibaca bisalismul busuku ba'dal iman. Sekarang seperti ini salah baca bisal ismu, salah itu keliru. Coba perhatikan dalam qiraat bisalismul busuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar atau panggilan-panggilan yang jelek, karena jelek-jeleknya panggilan adalah panggilan yang fasik, panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Jadi inilah bagaimana keharusan, janganlah memanggil saudara kita dengan panggilan yang jelek, karena itulah apalagi dipanggil dengan buruk-buruknya, yaitu fasik setelah beriman, itu bahaya. Dan juga jangan menuduh saudara kita langsung menuduh kafir, itu bahaya juga, karena itu akan berbalik sendirinya kepada kita kalau menuduh kafir dengan tidak benar. Beberapa waktu yang lalu itu masuk ke
inbox gitu ya, di inbox di komentar itu dipanggil orang yang bersadar dipanggil Syiah. Iya benar emang Syiah itu bahaya. Cuma jangan setiap yang bersadar dinyatakan Syiah gitu. Karena kita Ada yang kemarin di demo ke Pak Haji itu, Pak Jala. salah. Karena orang yang bersadar itu sebenarnya bukan memperlihatkan bahwa dia itu punya iman yang berbeda. Kali ya ada, kalaupun misalnya ada yang bersadar ataupun tidak bersadar ya itu karena imannya yang berbeda, bukan pakaiannya. Ini kan pakaiannya yang berbeda malah jadi menilai pada pakaian itu tidak baik gitu. Langsung panggil langsung Syiah. Jadi itu kan soalnya itu nggak boleh itu langsung panggil kayak gitu. Karena itu saudara kita punya iman akidah yang sama. Kecuali kalau memang sudah jelas memang dia Syiah baru kita nyatakan Syiah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ini tidak jelas akidahnya sama, itunya sama, imannya sama, jangan kayak gitu. Nah itu karena itu bahaya. Bahaya menilai seseorang itu. Jangan menilai seseorang kecuali sudah jelas buktinya itu. Salah satunya ini dengan panggilan yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Juga Anas bin Malik kunyahnya itu Bakhlah. Dan Suhaib diberi kunyah Abu Yahya, bapaknya Yahya. Itulah yang ketiga. Yang keempat, dan apabila beliau duduk-duduk seraya bercakap-cakap dengan para sahabat, maka wajahnya selalu diarahkan kepada para sahabat yang menyertainya. Jadi dilihat wajahnya itu, sehingga membuat hati para sahabat tenang dan mesra. Tidak ada yang lebih dihormati oleh beliau selain dia. Luar biasa. Jadi menghormati orang yang mengajak berbicara kepada beliau. Ini sangat dianjurkan sekali. Kita melihat saudara kita ketika ngobrol, jangan takut atau jangan GR atau apa itu tidak pede lah gitu. Iya. Tidak pede melihat saudara kita, jangan seperti itu. Tapi kita pede saja melihat saudara kita, karena tidak akan diapain, kita tidak akan diketek. Jadi ini kemuliaan Rasulullah, salah satunya melihat lawan bicaranya, melihat orang yang bicara dengannya. Yang kelima, ada seorang Arab Badui kencing di lantai masjid, karena lantai masjid ketika itu tanah pasir seperti di Arab. Ada para sahabat ketika itu, Rasulullah juga melihat hadirinya, dan para sahabat langsung melarangnya. Baik, hamba Allah ini jangan kayak gitu, akan langsung melarang. Tapi Rasulullah berkata, janganlah kamu hentikan kencingnya. Nah ini dalam kaidah fikih, jadi mengambil mudarat salah satu sebelum terjadinya mudarat yang lain. Karena kalau misalnya dihentikan kencingnya, bisa jadi kencing di daerah yang lain. Jadi sini kencing, ini kotor lagi, sebelah sini kotor. Nah itu kan tidak baik. Maka Rasulullah dengan adabnya jangan diberhentikan, meskipun dia di masjid kencing, nah jangan diberhentikan. Maka setelah selesai, siramilah air kencingnya itu dengan air 1 ember. Sesungguhnya kamu diperintahkan untuk mempermudah. Jadi kalau peringatkan, permudahlah, jangan dipersulit. Kemudian beliau berkata kepada orang yang tadi kencing di masjid,
sesungguhnya masjid itu tidak pantas dijadikan buang kotoran atau berak, tapi masjid itu tempat sholat atau sujud. Maka ketika itu orang itu terperanjat dan dia diceritakan juga mengagumi sosok Rasulullah. Nah itulah, jadi begitu mulianya Rasulullah ya. Ini ada 3 nomor lagi. Yang keenam, beliau diberi minuman dalam gelas dan diminum oleh beliau. Jadi Rasulullah diberikan minuman dalam gelas, kemudian langsung diminum. Di sisi sebelah kanannya ada seorang anak, dan di sisi sebelah kanannya ada orang tua. Jadi ada anak, ada orang tua. Sebelah kanan anak itu ada orang tua. Beliau berkata kepada anak-anak itu, apakah kamu mengizinkan minuman ini aku berikan kepada orang tua? Jadi kalau adabnya itu, sebelum kita misalnya kan si anaknya itu butuh terhadap minuman itu, tapi kita menanyakan dulu, ini boleh nggak kasih ke si anu? Nah, kalau boleh, nah itu situ kalau boleh maka diberikan. Nah, itu sudah langsung mesti. Jadi kan gak enak hati orang yang diberi itu. Maka juga ini Rasulullah juga menanyakan kepada anak itu. Kemudian anak itu menjawab, aku tidak mengalah kepada seorang pun dengan sesuatu yang utama ini selain kepada kau wahai Rasulullah. Jadi maksudnya si anak itu yaitu mengalah. Kalau kepada Rasulullah pasti dia mengalah, dan kepada yang lain dia tidak mengalah karena dia tahu keutamaan Rasulullah. Lalu gelas minuman itu diberikan kepada orang tua, kemudian kepada anak itu sendiri. Atau bisa kepada orang tua saja, tapi anak itu tidak kebagian, itu tidak apa-apa apabila diizinkan. Yang ketujuh, apabila beliau tidak bertemu dengan salah seorang dari para sahabatnya sampai 3 hari, maka beliau menanyakan. Jadi sebagaimana ada sahabat yang pernah, sahabat ini luar biasa, 4 jam dari negerinya sampai ke masjid Rasulullah itu 4 jam. Ya, kalau di kita dari Bandung sampai ke Garut ya, misalnya itu untuk masjid, untuk sholat di masjid Rasulullah, sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Ini luar biasa. Kita kalau jauh-jauh nggak mau kan, biasanya kita yang terdekat gitu ya. Memang ada hadisnya juga yang utama yang lebih terdekat, tapi apabila lebih sunnah, lebih utama lagi kepada yang sunnah. Tapi juga di sini beliau Rasulullah itu akhirnya ketika pada suatu hari, karena orang ini, sahabat ini bukan main, dia itu melawan angin sedang spoi-spoi, dia melawan angin dengan bajunya. Bayang itu ya, kita mah sudah hujan-hujanan, gak mau pergi ke masjid, jadi futur, tidak semangat lagi. Nah itu bahaya sebenarnya, karena futur itu hilang keberkahan lah, minimal itu ya, keberkahan dari pahala ajun itu hilang ya, hilang dari derajat 20 derajat itu, 27 derajat itu hilang. Makanya Allah itu sangat mencintai seseorang yang berjuang walaupun dia itu susah payah, karena manusia itu sifatnya itu memang susah payah, dan apabila dia susah payah, dia memanfaatkan susah payahannya itu lebih dicintai oleh Allah. Tidak mau atau tidak dicintai oleh Allah apabila dia itu hanya lebay gitu ya. Dari kita itu kan perkataan itu kan kurang greget gitu kan, karena ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Kita mendengarkan rekaman atau melihat ilmu di Facebook gitu ya, tapi mendatangi majelis itu yang lebih utama, itu yang lebih greget, bukan didatangi. Tolong ditegin ya nanti kalau ada ilmu. Jadi kan
Nah, itu kan tidak utama sebenarnya, tidak lebih utama daripada mendatangi, karena pahalanya lebih besar. Jadi ini sampai 3 hari, dan juga yang tadi sahabat yang tadi itu sampai ketika meninggalnya Rasulullah menanyakan, dan Rasulullah mengatakan bahwa dia sudah dijamin surga. Nah, luar biasa. Kayak segitunya ingin sholat berjamaah bersama Rasulullah. Kemudian bila sahabatnya itu sedang pergi, maka Rasulullah mendoakannya. Dan bila ada, maka dia datanginya, dan apabila sakit ditengoknya. Salah satu hakul muslim, ala muslim, sakit ditengok. Dan apabila juga mengunjunginya ketika diundang, diajak dikunjungi di rumahnya, maka beliau harus memenuhinya. Maka kita harus memenuhinya. Maka itu sangat dianjurkan, kecuali apabila undangannya undangan maksiat atau undangan syirikan. Nah, itu tidak boleh. Atau maksiat kepada Rasulnya, kita diundang untuk kemaksiat kepada Rasulnya, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, ada seorang dari Ansor berkata kepada pembantunya, tukang jagal, masaklah makanan ini yang cukup untuk 5 orang. Sesungguhnya aku hendak mengundang Nabi sebagai salah dari seorang yang 5 itu. Jadi dia mengundang Nabi dari 5 orang yang dia undang untuk mengajak makan. Lalu mereka diundang, dan datang pula bersama mereka juga ada orang laki-laki. Lalu Rasulullah berkata kepada orang Ansor itu yang mengundang, sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Maksudnya ada orang yang keenam. Orang yang keenam ini mengikuti kami untuk mengajak makan. Kata Rasulullah, apabila kamu tidak keberatan, maka izinkanlah dia masuk. Tapi apabila kamu itu tidak mengizinkannya, maka dia harus pulang. Dia ditanyakan dulu kepada sahabat Ansor itu yang baik. Maka orang ini juga tidak keberatan. Orang Ansor itu tidak keberatan. Silakan dia supaya masuk ke rumahnya. Maka orang ini juga tidak pulang, maksudnya ikut makan bersama sahabat Ansor barusan. Maka orang Ansor itu berkata, jangan pulang dulu, kata si orang Ansor itu. Kamu kan mau pulang dulu, jangan pulang dulu. Silakan bersama saya dulu. Nah, ini kalau ada orang sana, misalnya kita mengundang 3 orang kita undang, tapi ada orang yang keempat, orang yang ikut-ikutan. Itu lebih baiknya kita menyambutnya dan memberinya dengan akhlak yang baik. Kemudian dia mau pulang, kita mau pulang, gitu kan, kayak gitu. Ya apabila memang dia ingin tambah silakan, tapi kalau dia memang sudah cukup, itu juga dia takut badannya nggak enak, itu juga tidak baik kita terus menyuruhnya untuk menambah makanannya. Yaitu dari adab-adab yang Rasulullah contohkan, dari pergaulan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, semoga menjadi ibrah bagi kita. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan yang berikutnya. Insya Allah hari Selasa nanti kita akan teruskan bab tentang faktor-faktor pendukung kehusuan dalam sholat. Sampai di sini dulu. Ya, itu saja yang jadi kajian kita. Kita teruskan hari Selasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada permintaan juga nih lagi dari itu, nanti yang demonstrasi tanggal 4 November. Mohon jawabannya juga, mohon doanya ya, semoga lancar.
Jawabannya ya silahkan, silahkan. Saya juga